Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aprilia Amanda dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 2303020009. Maksud dari pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Manajemen. Adapun materi yang ingin saya bahas mengenai Responsibility Accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. Berikut adalah penjelasannya. Responsibility Accounting atau akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas aktivitas unit yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban dapat berupa unit organisasi seperti seksi, segmen, departemen, dan divisi atas sebuah perusahaan. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau cost center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center, bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center, bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Dan yang keempat, pusat investasi atau investment center, bertanggung jawab terhadap pendapat, biaya, dan investasi. Peran informasi dan akuntabilitas. Informasi penting bagi manajer untuk mengelola tanggung jawabnya. Tanggung jawab ini juga mencakup akuntabilitas, yaitu mencerminkan kinerja dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran. Sistem akuntansi pertanggungjawaban digunakan untuk mendukung akuntabilitas dan evaluasi kinerja melalui pengukuran dan pelaporan akuntansi. Selanjutnya, desentralisasi. Desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang mengambil keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Adapun alasan melakukan desentralisasi, yang pertama, kemudahan terhadap pengumpulan dan pemanfaatan informasi lokal. Yang kedua, fokus pada manajemen pusat. Dan yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer segmen meningkatkan daya saing dan terbukanya segmen-segmen kepada berbagai kebutuhan pasar. Selanjutnya, pengukuran kinerja pusat investasi. Pusat investasi memiliki laporan laba rugi dan neraca sendiri. Yang pertama, margin, yaitu rasio laba operasi terhadap penjualan, menunjukkan laba yang tersedia untuk bunga, pajak, dan laba. Yang kedua, turnover, yaitu rasio penjualan terhadap rata-rata aktiva operasi, mengukur produktivitas aktiva dalam menghasilkan penjualan. Dan yang ketiga, ROI atau Return on Investment, yaitu suatu cara untuk mengaitkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan. Dampak terhadap pengukuran kinerja. Penetapan harga transfer mempengaruhi divisi dan perusahaan secara keseluruhan, termasuk kinerja divisional, laba perusahaan, dan otonomi divisional. Sistem penetapan harga transfer harus mampu memenuhi 3 sasaran, yaitu akurasi evaluasi kinerja, kesesuaian tujuan, dan pemeliharaan otonomi. Contoh penerapan Responsibility Accounting dalam sebuah perusahaan manufaktur pada PT Sukses Bersama. Untuk struktur organisasinya, yang pertama direktur utama, yang kedua manajer produksi, yang ketiga manajer pemasaran, dan yang keempat manajer keuangan. Setiap manajer bertanggung jawab atas anggaran, pengeluaran, dan pendapatan di bidangnya. Berikut adalah contoh laporan Responsibility Accounting pada bulan Desember 2024, disusun terpusat tanggung jawab. Penjelasan hasil penerapan. Yang pertama, manajer produksi berhasil mengurangi biaya bahan baku sebesar 20 juta karena optimasi proses produksi. Yang kedua, manajer pemasaran mengalami kenaikan biaya iklan karena strategi pemasaran tambahan untuk meningkatkan penjualan akhir tahun. Dan yang ketiga, manajer keuangan mampu menekan pengeluaran rutin, menghasilkan penghematan sebesar 5 juta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.